warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ani Budianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Izinkan saya merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid itu seperti kertas putih, sehingga apa yang saya ajarkan kepada anak akan mereka terapkan tanpa melihat bakat dan minat anak yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru hanya berceramah dan murid melaksanakan tugas dari guru. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran masih terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Pada hal ini, saya tidak tahu bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan. Yang keempat, guru belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya cenderung menyamaratakan teknik pembelajaran dalam menyampaikan materi maupun evaluasi tanpa melihat karakteristik anak. Kemudian yang kelima, siswa pasif dan motivasi belajar anak rendah. Ketika saya menjelaskan materi, anak-anak terlihat lesu dan kurang bersemangat. Dan saat saya bertanya kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya terdiam. Kemudian yang keenam, kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah hal yang utama. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, saya jarang melakukan refleksi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah pada diri saya antara lain merubah pemikiran saya bahwa anak terlahir seperti kertas yang sudah terisi tetapi masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis samar-samar tersebut. Garis yang ditebalkan adalah garis atau kemampuan yang baik saja. Sedangkan hal atau kemampuan yang jelek dihapus. Dalam hal ini, guru harus menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Guru dapat menerapkan pembelajaran aktif, di mana murid dapat memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, dan pembelajaran yang kooperatif, sehingga tidak menghalangi aktivitas dan kreativitas murid. Yang terakhir, melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai. Tujuan refleksi setelah melakukan pembelajaran adalah untuk melatih murid mengungkapkan pendapat dan perasaannya pada proses pembelajaran yang telah selesai dilaksanakan. Perubahan yang kedua yaitu merubah perilaku. Saya mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian,
memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Lalu, lebih cermat melihat bakat dan menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, menghargai setiap pendapat anak dalam mengemukakan pendapatnya maupun perasaannya saat kegiatan refleksi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya melakukan penerapan yang lebih baik di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut, serta pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan antara lain bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian, pendidikan bukan hanya akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.